Intinya jangan sampai di fullin gitu loh, sampai terang banget. Jendela yang begitu terang, belum lagi ditambah sama lampu ruangan. Jangan terlalu tinggi, karena terlalu tinggi jadinya. Hai, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau bahas soal eye ergonomics, alias bagaimana cara setting layar yang tepat biar mata kalian gak gampang lelah. Masih bersama dengan saya AB dan juga teman saya Pak Diki Prayudi. Ya, kami berdua adalah optometris handal dari Optik Melawan. Ya, semoga teman-teman gak bosen ya, Ya. kita mulu ya. Ya. Tapi maksud kita adalah baik mau sharing informasi kita. Tuh. Nah ini kan kalau penggunaan laptop, PC gitu itu kan udah hal yang lumrah Biasa. ya, hal yang biasa, yang common yang kita temui di keseharian kita, baik di rumah maupun di kantor saat kita Ya. bekerja di Pak Abi. Ya. Nah, ada nggak sih Pak Abi tipsnya bagaimana cara setting layar kita, laptop kah, itu PC kah, supaya aman buat mata kita, supaya nggak cepet capek, supaya kita tetap produktif Pak Abi? Tentunya ada Pak Diki. Nah, perlu teman-teman ketahui, kita mesti tahu dulu nih berapa besar layar, Berapa inch gitu ya ya? berapa inch ya. Entah pakai PC, entah pakai laptop itu kira-kira berapa. Biasanya sih 3 kali diagonal Pak Diki jaraknya ya. Oke, ya. Jadi kalau misalnya Kalau 20 13 inch, kali 3, 30, 13, ya 60-an, 50 ya. Jadi kalau layar 27 gede itu Pak Diki hampir semeter tuh 90 cm. Jadi emang hitung aja dari 3 kali dari diagonal. diagonalnya. Iya, betul. Biasanya diagonalnya itu diambil dari inci. Inch-nya dari size-nya itu, ya. Dari layarnya ya. Mm-mm. Nah, selain dari jarak yang disesuaikan dengan besar layar, tentunya kita juga harus perhatikan posisinya nih Pak Abi. Betul. Karena kalau orang menatap layar digital lagi fokus kerja nih, lihat laptop atau lihat PC, Nggak mau kedip biasanya. itu lupa kedip. Iya, ya. benar. Yang dilihat walaupun itu kerjaan ataupun sesuatu yang menarik itu Iya. pasti kita fokus di situ dan Iya. lupa berkedip. Hmm. Nah masalahnya kalau kita lupa berkedip kita jadi gampang kering matanya. Betul. Jadi dari banyak penelitian yang udah dilakukan nih Pak Abi, saat kita mengakses digital devices, kedipan kita berkurang 50%. Ya. Jadi normalnya tuh manusia tuh berkedip 15 kali semenit. Ya. Nah, bayangin kalau dikurangin 50%, cuma 5 sampai 7 kali Betul. doang gitu ya per menit, itu membuat mata kita menjadi kering. Ya. Nah, bagaimana dong antisipasinya supaya kita tidak lupa kedip? Jadi ingat-ingat harus kedip yang cukup. Ya. Dan yang kedua adalah positioning dari layarnya Pak Abe. Jadi layarnya harus sedikit kurang lebih 10 derajat di bawah eye level. Jadi jangan terlalu Lurus lempeng lurus ya. eye level, nanti matanya lebih banyak kebuka sehingga kita malah lebih banyak menguap air matanya. Ya. Udah kedipnya jarang, matanya lebih terbuka jadi lebih cepat kering. Betul. Ya, jadi paling tidak dengan memposisikan layar di bawah eye level membuat mata kita tidak mudah evaporasi atau menguap. Betul Pak Diki. Nah, selain posisi tadi, mulai dari lebih rendah dari eye level, juga seringkali dan jarak tadi Pak Diki ya, orang suka pengennya tuh terang banget tuh loh Pak Diki. Nah, brightness-nya kira-kira ya. brightness-nya ya. Kalau biasanya sih maksimum sih Pak Diki harusnya sih 80, tapi kalau mau nyaman sih 60-70 sudah oke lah. Yang penting kelihatan lah, karena kalau redup-redup banget kan juga nggak enak. Tapi Ya. intinya jangan sampai di fullin gitu loh, sampai terang banget, sampai 100% gitu kan. Jadinya malah rasa silau dan bikin cepet capek dan letih gitu Ya. Pak Diki ya. Jadi malah cenderung jadi sakit nanti, matanya sinarnya kencang banget. Betul. Dan Ah. juga kalau laptop cepet habis baterai. Ya. Ganti laptop. Iya benar. Tapi bisa juga kita sesuaikan sama penerangan ruangan biasanya Pak Abi. Jadi kalau memang ruangannya indoor kan cenderung ya penerangannya tidak seterang di luar. Nah itu brightness-nya kurangin aja. Iya. Karena dengan brightness sedikit aja tuh udah tampak jelas layarnya. Sebaliknya nih, kalau misalnya kalian berada di luar ruangan atau dekat dengan jendela yang begitu terang, belum lagi ditambah sama lampu ruangan, nah brightness-nya boleh ditambahin sedikit Ya. supaya apa yang kita lihat jadi lebih jelas. Gitu ya. Atau lagi Pak Diki lebih simpel adalah laptop-laptop baru itu ada auto brightness namanya Pak Diki. Nah, Itu enak banget tuh. Jadi Belum punya itu. nyesuaiin ya. Iya, nanti ganti aja Pak Diki ya. Jadi auto brightness ini beneran bisa mengatur sendiri otomatis. Ya. Seperti Pak Diki bilang, kecerahan dari kondisi di ruangan. Jadi kalau memang kondisinya memang lagi redup ya dia akan redup juga. Tapi kalau memang lagi di luar itu terang ya dia akan otomatis terang. Di Jadi handphone sih udah banyak. udah ada. Di laptop baru udah ada Pak Oke. Diki. Mau ganti laptop Pak Diki? Ya. Jadi itu untuk brightness ya. Oke. Ya, jangan lupa juga kita juga bisa menggunakan kacamata khusus tentunya Ya. ya kan.
sekarang udah ada kacamata dengan Betul. filter anti sinar biru, Betul. blue light shield misalnya gitu ya, atau bisa menyalakan mode night iya. mode-nya Iya. gitu, atau blue filter mode yang ada di laptop kita. Karena misalnya kita salah satu orang yang menderita kondisi sensitif terhadap sinar, walaupun sudah pakai auto brightness misalnya, tetap kayaknya masih terlalu terang deh. Nah, kita Iya. bisa adjust sendiri, atau kita bisa menggunakan kacamata filter khusus tadi. Iya. Karena dengan menggunakan kacamata tersebut bukan cuma ngeblok sinar biru, tapi juga bisa sedikit meredupkan intensitas sinar yang masuk ke mata kita, Pak. Betul Pak Diki, dan makanya juga selain tadi filter sinar biru, beberapa para gamers nih Pak Diki, kalau saya lihat nih, mereka tuh suka menggunakan lensa yang sedikit ada ember warna kuning gitu Pak Diki ya. Jadi warna ini memang membuat tampilan layar lebih nyaman, jadi nggak terlalu bikin silau dan cepat lelah nih. Bisa coba sih warna apa namanya, Ember tuh lensa kuning-kuning kecoklatan ya. Jadi jangan yang warnanya yang grade-nya yang mungkin 12% Pak Diki. Oke. Jangan terlalu tinggi, karena terlalu tinggi jadinya kuning semua warnanya nanti ya. Semuanya Kuning ya. Jadi biar untuk lebih redup aja lensanya. Jadi Ya. kalau untuk gamers berarti kan dia intensitas penggunaan gadgetnya lebih tinggi. Tinggi, betul. Makanya tadi grade-nya 12% untuk warna embernya. Iya. Tapi kalau lensa-lensa anti sinar biru sedikit tuh Pak B, paling Iya. cuma 5%, Iya. paling 10% tuh untuk Iya. kuningan lensa. Apalagi saya pernah lihat tuh gamers itu mereka main game layarnya 3, 1, 2, 3. Wah. Wih, itu makanya mereka udah itu kalau pakai lensa biasa nggak cukup tuh harus pakai lensa yang warnanya ember tadi ya. Kalau bisa Oke. pakai helm yang ember ya. Iya, benar. Iya. Oke Ya, Pak B, jadi ya. nah selain itu penting juga nih Pak B, kalian udah Hmm. pernah coba belum 20-20-20 rules? Wah. Nah, itu sering banget kita omongin Ulang-ulangi ya. terus Kita ya. ulang-ulangin terus, tapi ini bukan karangan kita sih, Iya. karena WHO ya yang Dan membuat- efektif ya dan ini, efektif, benar. gitu. Saya sendiri kalau udah 3 jam gitu, wah udah berasa penat, oh ya lupa Iya. belum lihat jauh. Iya. Atau setengah jam sekali saya ambil air untuk ngeliat jauh. Keluar, Jadi ya. setiap 20 menit sekali kita ngeliat gadget, jangan lupa 20 detik lihat benda yang jauhnya 20 feet atau 6 Betul. meter sambil berkedip-kedip supaya mata kita tidak kering gitu Pak. Ya. Nah, sekian untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga tuliskan komentar kalian seputar topik yang akan kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa Cek akurat, mata sehat. Dah.